Oke guys, jadi salah satu follower sharing ke saya, dia mengatakan dia udah kerja selama 10 tahun, dia udah menabung selama 10 tahun, lalu dia nanya apa next step-nya supaya dia bisa bebas finansial, supaya bisa jadi orang kaya. Oke, itu yang akan saya bahas dalam video kali ini. Jadi kalau kamu punya pertanyaan, mau diskusi sama saya, silakan tulis di komen atau DM saya di Instagram pribadi saya @gdebp. Kita bisa ngobrol di sana. Dan saya pasti akan baca DM-nya dan saya akan bales. Dan kalau ternyata pertanyaanmu menarik, saya akan jawab di video YouTube channel ini. Oke, jadi kalau kita udah nabung, next step-nya apa? Jadi disclaimer dulu ya, saya selalu mengatakan bahwa menabung for the sake of menabung itu nggak akan bikin kamu kaya. Nggak akan bisa bikin kamu kaya. Kenapa? Karena kalau kamu nabung misalnya, sekarang anggap aja gajimu 5 juta misalnya. Dengan gaji 5 juta, kamu menabung, lalu kemudian setiap bulan nabung sejuta. Lalu kemudian kamu berharap kamu bisa beli properti senilai 1 miliar dengan tabungan sejuta sebulan. Ya kamu harus nabung selama 1000 bulan. Berapa tahun itu, berapa kali reinkarnasi, hitung aja sendiri gitu kan. Nah tapi gini, menabung for the sake of menabung hanya untuk menabung, itu nggak akan bikin kamu kaya. Tapi yang akan bikin seseorang jadi kaya itu adalah ketika dia bebas finansial. Dan seseorang bisa bebas finansial ketika memiliki passive income yang cukup untuk membiayai lifestyle-nya. Dan untuk bisa mendapatkan passive income, seseorang itu harus berinvestasi atau membeli aset. Jadi gini, kalau misalnya nabung, boleh nggak nabung? Ya boleh, misalnya nabung sebulan 1 juta gitu kan. Lalu kemudian ada sebuah aset yang harganya 5 juta, contoh aja. Jadi gimana caranya? Ya udah nabung 5 bulan, ketika udah punya uang 5 juta harus dibelanjain untuk beli aset. Jangan sampai uang tabungan diem selama bertahun-tahun nggak diapa-apain. Padahal kalau itu dibelanjain aset dan asetnya bisa menghasilkan passive income, itu akan jauh lebih mantap, jauh lebih dahsyat. Apalagi passive income-nya digulung supaya bisa beli aset lebih banyak lagi. Itulah yang akan membuat orang pada akhirnya kaya. Sayang banget kalau misalnya kita kerja lalu kemudian nabung selama 10 tahun dan didiemin aja, itu sayang banget. Padahal sebetulnya kalau kita nabung selama nabungnya 10 tahun dibandingkan dengan misalnya nabung 3 bulan beli aset, lalu kemudian nabung 3 bulan beli aset, nabung 3 bulan beli aset, sama-sama 1 juta, tapi ketika aset kita bisa menghasilkan uang lebih banyak daripada bunga tabungan, lebih banyak daripada bunga deposito, dan lebih tinggi daripada besarnya inflasi, ya di sanalah kita akan jadi makin kaya. Yang sebenarnya kaya itu dari sana. Karena kalau ketika kita menghasilkan passive income dan passive income-nya bisa nggak usah passive income-nya bisa biayain lifestyle. Passive income-nya paling tidak udah sebesar gaji kita aja, itu udah enak banget, udah nyaman banget hidup kita. Kenapa? Karena kita nggak perlu khawatir dipecat perusahaan. Kita nggak perlu khawatir. Bayangin ada 2 orang bekerja di perusahaan yang sama dengan posisi yang sama dan gaji yang sama, tapi yang satu itu benar-benar hidup dari gaji. Orang yang kedua itu dia selain punya gaji, dia juga punya passive income, dia juga punya ternak uang yang besarnya udah sebesar gaji. Dan bayangkan ketika si perusahaan tersebut tempat mereka berdua bekerja harus melakukan efisiensi. Efisiensi itu bahasa keren dari PHK. Dari PHK massal tuh biasanya disebutnya efisiensi. Padahal dampak dari efisiensi apa? Ya PHK. Nah, ketika terjadi PHK massal, itu biasanya gimana sih? Biasanya tawarin dulu siapa yang mau mengajukan pensiun dini gitu kan. Lalu kemudian baru dipecatin. Yang paling tidak produktif, yang paling tidak dibutuhkan itu kira dipecatin semua. Nah, kalau kita sebagai seorang karyawan itu sudah memiliki passive income minimal bisa gantiin gaji dari tempat kita bekerja, itu tenang banget. Mau kantornya dipecat kayak, mau kantornya pindah kayak, mau kantornya tutup, bangkrut atau bagaimanapun, ya kita nggak ada masalah. Kita nggak ada masalah, keluar aja dengan damainya, dengan tenangnya. Apalagi ketika kita karyawan misalnya, selama kita bekerja kita udah bisa mengakuisisi aset yang menghasilkan passive income misalnya 100 juta sebulan. Selama kita bekerja sebagai karyawan, passive income-nya udah 100 juta sebulan.
dan gaji dari kantor adalah misalnya 10 juta sebulan. Nah, itu udah bener-bener ke kantor ya karena pengen kerja aja daripada di rumah nggak ada kerjaan. Jauh lebih enak, jauh lebih nyaman. Makanya di YouTube channel ini saya selalu mengatakan, ayo kita mulai bangun passive income, ayo kita mulai ternak uang. So kalau sekarang kamu udah menabung, next stepnya apa? Ayo coba mulai belajar berinvestasi, mulai pelajari aset-aset yang bisa menghasilkan passive income, dan ayo mulai berinvestasi sedikit-sedikit nggak apa-apa, dapetin feel-nya dulu, dapetin nyamannya berinvestasi dulu, nanti pelan-pelan investasinya makin lama makin gede, dan akhirnya tabungannya itu harusnya sebagian besar dihabiskan untuk berinvestasi. Kenapa? Karena gini, kalau uang kita diam di tabungan, anggaplah di tabungan atau di deposito di bank, apalagi kalau misalnya di celengan tuh parah banget. Tapi kalau anggap aja diamnya di deposito, itu bunga deposito tuh kecil banget, paling sekarang cuma 3% dan dipotong pajak bunga 20%, itu jauh di bawah inflasi. Uang kita kegerus lama-lama. Nah, inflasi itu besarnya kalau dicek di internet ya, saya bisa jadi salah, saya bisa jadi nggak update, itu mestinya sekitar 5%, dipertahankan oleh pemerintah sebesar kurang lebih 5%. Bunga deposito tuh di bawah 5%, artinya uangmu tuh tergerus. Nah, bayangin kalau udah nabung selama 10 tahun, gerusannya udah banyak banget. Nah, kalau misalnya kita berinvestasi, anggap aja minim-minim di mana ya, obligasi misalnya, yang menghasilkan 6-8%, paling tidak itu udah di atas inflasi, uang kita udah nggak habis kayak gitu. Apalagi kalau misalnya kita mengerti bagaimana cara investasi di saham yang bisa dapetin cuan misalnya sekitar 15-18-20%, belum lagi tambah dapet dividen juga setiap tahun atau setiap semester, itu jauh lebih mantap lagi, jauh lebih asik lagi. Oke? Jadi mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan share video ini dan subscribe YouTube channel ini. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.